Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai API. Apa itu API? Bukan API itu ya, buat masak, bukan. API. API itu apa sih? API kepanjangannya Application Programming Interface. Kalau di sini dia menerangkan bahwa antar muka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual. API bekerja seperti seorang penerjemah yang membantu dua sistem berbeda untuk saling berkomunikasi. Kita lihat di sini. Fungsinya banyak ya ini memungkinkan komunikasi antara sistem dan aplikasi yang berbeda, terus menyediakan akses layanan dan data tanpa memahami rincian teknis internal, meningkatkan interoperasional antar berbagai platform pembahasa pemrograman dan sistem operasi, dan apa ini? Mungkinkan aplikasi untuk saling bertukar data secara automation. Terus bagaimana cara kerja API? API bekerja sebagai penghubung antara aplikasi yang berbeda dengan memungkinkan untuk saling bertukar data melalui permintaan dan respon. Proses komunikasi API dimulai ketika aplikasi klien mengirimkan permintaan request ke server API. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon yang berisi data atau hasil yang diminta. Berikut cara kerja API secara lebih lengkap. Ini fungsinya: proses komunikasi antara klien dan server. Protokol yang digunakan oleh API itu HTTP ya, atau HTTPS. Kemudian data format yang digunakan itu JSON ya, kita akan menggunakan bentuk JSON sih nanti. JavaScript Object Notation. Mengapa API penting dalam mengembangkan aplikasi, integrasi aplikasi, penyediaan data layanan, meningkatkan efisiensi pengembangan, skalabilitas dan eleksibilitas. Kemudian jenis-jenis API maksudnya. Pertama ada public API, dirancang untuk diakses oleh pengembang pihak ketiga. API ini terbuka untuk umum dan dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengakses data atau layanan yang disediakan oleh aplikasi sistem. Contohnya seperti Twitter, Facebook, dan beberapa platform lainnya. Kemudian ada private API, digunakan secara internal oleh organisasi untuk mengakses data atau layanan dalam sistem mereka sendiri. Ini tidak dibuka untuk pengembangan luar dan hanya digunakan oleh tim pengembang dalam organisasi tersebut. Jadi private ya, hanya orang-orang dalam aja yang bisa. Sangat berguna meningkatkan. Oke. Kemudian ada partner API. Partner API adalah API yang dibagikan antara organisasi atau bisnis. Jadi ketika perusahaan A nih, dia buat API, nah maka perusahaan yang menjadi teman bisnisnya akan bisa mengakses juga gitu. Kemitraan kerjasama gitu. Kemudian ada composite API. Salah klik. Iya, itu apa nih? Menggabungkan berbagai API atau layanan dalam satu permintaan untuk menyediakan data fungsionalitas yang lebih kompleks. Jenis API ini memungkinkan pengembangan untuk mengakses beberapa sumber data atau layanan sekaligus dalam satu interaksi. Oke. Banyaknya penggunaan API, ada aplikasi web, mobile, e-commerce, pembayaran online, sosmed, IoT, Internet of Things, dan berbagai macam. Dan yang kita gunakan untuk bahasa pemrogramannya, untuk
pelajaran bersama-sama ini kita akan menggunakan Laravel 9 ya. Laravel 9 kita akan menggunakan Laravel 9 dan kita akan menggunakan jenis jenis API yaitu REST API. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui sebelum memulai ini yaitu adalah format JSON. Format nanti akan menyangkut bagian-bagian inilah kita belajar. Format isi. Format JSON. Where is format JSON? Oke. Pokoknya gitu, kita akan menggunakan format JSON ya. Kemudian ada HTTP status. Status response status code or issued by servernya ya. Kemudian ada Laravel dasar ya. Laravel dasar kita akan menggunakan Laravel dasar nanti untuk bahasanya bisa kunjungi di website Laravelnya ya. Kemudian yang terakhir ada database-nya yang digunakan, DBMS, query, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi yang harus kita download, itu namanya Postman. Oh, ini kita analogikan dulu ya. API itu kalau dianalogikan sebagai waiternya. Ketika customer melakukan request yaitu mesen ya misalnya, maka si waiter ini akan menjalankan kayak pelayanan gitu ya. Pelayanan apa yang harus dibeli. Dia akan mengambil makanan yang sudah jadi di kitchen atau mengambil database yang tersimpan di dapur gitu ya. Kemudian dikembalikan lagi, responnya kita kembalikan kepada kliennya. Dia beli apa maka akan dikasih gitulah. Secara analogi kayak gitu. Kemudian kita masuk ke download Postman ya. Download the app, get start using Postman API. Oh, jadi ini aplikasi buat API-nya ya. Platform API. Ya udah kita download ya, ini untuk Windows, kita klik aja. Nah, dia akan download sini. Tunggu aja. Oke, tunggu dulu. Oke, ini udah ya, harusnya udah. Udah belum ini? Udah belum. Oke, udah. Kalau udah tinggal buka direktori 4 terdownloadnya di mana? Sini ya. Tinggal kalian klik, kita install lah, instalasi. Oke, karena kita baru pertama kali make, kita harus login dulu. Oke, udah berhasil belum nih? Baru nyoba juga ini guys. Do you want to allow public and private network as a display? Allow.
How would you like to use Postman today? For API, of course. Oh, ada suggestion. Oke, tinggal dipilih-pilih aja ya. Nah, ini. Kalau udah kayak gini udah berhasil terinstalasi ya berarti. Tinggal login aja. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Cuman intro aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.